Amerika Serikat mulai khawatir atas potensi kekurangan stok rudal pencegat yang dimilikinya. Mengutip Tribun News pada 29 Oktober 2024, dalam laporan Wall Street Journal diketahui bahwa pengiriman rudal ke Israel untuk menghadapi serangan di Timur Tengah berpotensi menipis cadangan Amerika Serikat. Kondisi tersebut memicu pertanyaan terkait kesiapan pertahanan Amerika Serikat di kawasan lain seperti Eropa dan Pasifik. Rudal pencegat kini menjadi amunisi yang paling dicari terutama setelah serangan Israel terhadap Iran. Hizbullah dan milisi yang didukung Iran mengancam dengan serangan balasan meningkatkan permintaan rudal pencegat. Kapal-kapal Amerika Serikat telah mengeluarkan lebih dari 1,8 miliar untuk meluncurkan rudal pencegat dalam membantu sekutunya. Kekurangan itu semakin terasa mengingat produksi rudal membutuhkan waktu berbulan-bulan. Dengan meningkatnya ancaman, Amerika Serikat kini tengah mempertimbangkan berbagai solusi produksi rudal. Tim penyelamat di Gaza Utara terpaksa menghentikan operasinya setelah menjadi sasaran tembakan Israel, mengakibatkan banyak korban yang tidak dievakuasi. Pertahanan sipil Palestina melaporkan bahwa serangan udara yang ditargetkan telah melukai 3 anggotanya. Selain itu, 5 petugas pertolongan pertama ditangkap oleh pasukan Israel di daerah Sheikh Zayed. Mengutip Serambi News pada 29 Oktober 2024, satu-satunya kendaraan pemadam kebakaran di wilayah tersebut juga dibakar setelah ditembak oleh tank Israel. Situasi di Gaza Utara kini semakin parah akibat semua rumah sakit termasuk Rumah Sakit Indonesia dikepung. Staf medis melaporkan banyak jenazah berserakan di jalan-jalan sementara akses untuk memberikan pertolongan terhambat. Dokter rumah sakit di Kamal Adwan menyatakan bahwa 30 orang tewas di rumah sakit tersebut dengan 130 pasien membutuhkan perawatan medis segera. Serangan Israel yang terus-menerus menghalangi upaya pengiriman bantuan kemanusiaan dan pasokan medis di daerah tersebut. Pasukan pendudukan Israel membakar sekolah Al-Fakhoura yang berafiliasi dengan UNRWA di Camp Jabalia, Gaza pada Selasa 29 Oktober 2024. Serangan itu terjadi bersamaan dengan pemboman udara dan artileri yang terus berlangsung di berbagai wilayah utara jalur Gaza. Mengutip Serambi News, dalam laporan Al Jazeera diketahui bahwa serangan tersebut menyebabkan 36 warga Palestina syahid, termasuk 7 orang dan 3 diantaranya adalah anak-anak. Pemboman juga menyasar 2 rumah keluarga Obaid Al-Omari di proyek Beit Lahia yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. Di kota Gaza, sejumlah orang terluka akibat pemboman yang menargetkan rumah pengungsi di Jalan Al-Nafaq. Selain itu, kapal perang Israel menembaki kawasan barat daya kota Rafah. Brigadir Al-Qassam melaporkan penghancuran tank Israel di timur Jabalia. Situasi di jalur Gaza semakin memburuk dengan jumlah warga yang membutuhkan perawatan psikologis di Israel juga meningkat pesat. Krisis kemanusiaan di Gaza semakin memburuk akibat hujan deras dan cuaca dingin. Ribuan warga sipil kehilangan tempat tinggal mereka dan terpaksa tinggal di tenda darurat yang tak layak huni. Selain krisis pangan dan air bersih, mereka kini harus menghadapi cuaca ekstrim yang diperkirakan berlangsung hingga November 2024. Mengutip Serambi News pada 29 Oktober 2024, dalam laporan Wafa News Agency diketahui tenda-tenda tersebut kebanjiran sehingga tidak dapat ditempati. Dokter relawan di Gaza, Samar Mahmud, mengungkapkan kondisi tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan warga. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok paling rentan dalam situasi tersebut. Masalah kesehatan semakin memburuk karena fasilitas medis kekurangan pasokan penting. Menurut laporan UNRWA, tingkat malnutrisi akut kini 10 kali lebih tinggi dibandingkan sebelum konflik. Lebih dari 1,8 juta warga Gaza mengalami ketidakamanan pangan akut dengan 133.000 dalam situasi krisis pangan yang mengancam jiwa. Hizbullah meluncurkan serangan rudal besar-besaran terhadap fasilitas industri militer Zefulu milik Israel di utara Haifa pada Minggu 27 Oktober 2024. Serangan itu terjadi sebagai respon atas serangan Israel di Lebanon Selatan dan pinggiran Beirut. Mengutip Serambi News, dalam saluran Telegram Hizbullah melaporkan bahwa serangan tersebut berlangsung sekira pukul 12:45 waktu setempat. Hizbullah menyebutkan bahwa tindakan tersebut sebagai perlindungan bagi Lebanon dan dukungan terhadap rakyat Palestina di Gaza. Serangan tersebut telah meningkatkan ketegangan di perbatasan Lebanon dan Israel, dengan wilayah Israel Utara juga terkena dampak. Menurut laporan, serangan roket ke wilayah Galilea melukai 2 orang dan menyebabkan kerusakan pada bangunan tempat tinggal di Tamra.
Dalam pertempuran di Lebanon Selatan, 4 tentara Israel tewas dan 14 lainnya terluka termasuk 2 komandan militer. Situasi yang semakin memburuk menunjukkan kesiapan kedua belah pihak untuk menghadapi konflik lebih lanjut, meningkatkan kekhawatiran akan stabilitas regional. Kelompok perlawanan proksi Iran di Timur Tengah melancarkan serangan terpadu terhadap Israel dan Amerika Serikat pada 28 Oktober 2024. Serangan tersebut merupakan respon atas agresi militer Israel terhadap Iran. Mengutip Tribun News, Hizbullah Lebanon melaporkan telah melakukan 30 operasi berbeda yang menargetkan posisi militer Israel di wilayah pendudukan. Operasi tersebut dilakukan menggunakan roket, drone, mortir, dan artileri. Media Israel menyebutkan lebih dari 150 roket ditembakkan dari Lebanon menyebabkan kebakaran di beberapa pemukiman. Serangan roket juga menghantam Galilea Barat dengan lebih dari 40 ledakan terdengar di pemukiman Yahudi. Sementara itu, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di Syria juga diserang oleh drone. Sumber lokal melaporkan asap tebal terlihat di atas pangkalan tersebut setelah ledakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.